Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak kita bisa menghitungnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat kita rindukan, orang yang kita harapkan syafaatnya, dan orang yang kita harapkan kelak kita dekat dengan beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu as-sabi'u wath-thalathun. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala Inna Allah katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Hadis yang ke-37 dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ini artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala yang banyak kemuliaannya dan kebaikannya, wa ta'ala yang maha suci dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah menentukan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan tentang hal itu. Maka barang siapa yang ingin, nanti kita akan jelaskan makna ham di sini, yang ingin, ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah tetapkan baginya, ya, bagi orang tersebut satu kebaikan yang sempurna. Artinya pahala dari satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila ada orang yang ingin melakukan kebaikan kemudian dia lakukan, maka Allah tentukan baginya, bagi orang tersebut, ya, 10 pahala kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Dan jika seseorang punya keinginan untuk melakukan kejelekan dan tidak melakukannya, maka Allah catat
Ya, artinya Allah tentukan baginya, ya, bagi orang tersebut satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia ingin melakukan kejelekan, kemudian dia lakukan, maka Allah tentukan baginya satu kejelekan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, bihadhil huruf, dengan huruf-huruf, artinya dengan lafaz-lafaz seperti ini. Meskipun ada beberapa riwayat di dalam Sahih Muslim yang ada tambahannya. Jadi hadis yang ke-37 ini adalah hadis qudsi. Ya, redaksinya tadi, Allah yang banyak kebaikannya. Allah Ta'ala yang maha pemurah. Ya. Wa ta'ala, Allah Ta'ala yang maha suci, ya, dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Karena Allah Ta'ala maha sempurna, segala sifat bagi Allah Ta'ala sempurna. Walillahil asma'ul husna. Ya, ketika kita mengatakan wa ta'ala atau Allahu tabaraka wa ta'ala, atau kita mengatakan Allahu ta'ala, arti ta'ala taqaddasa wa tanazzah, dia Allah maha suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Allah Ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Ya, sesungguhnya Allah telah menentukan kebaikan dan keburukan. Artinya Allah, ya, memerintahkan Al-Qalamul A'la untuk mencatat di Lauhul Mahfuz kebaikan dan keburukan yang akan terjadi pada makhluknya. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan, ya, kadar kebaikan itu sampai seberapa, kadar keburukan itu juga sampai seberapa. Ya. Faman hamma bihasanatin, maka jika ada orang, ya, jika seseorang hamma bihasanatin, muncul di dalam hatinya keinginan untuk melakukan kebaikan, dan kemudian ragu-ragu dalam melakukannya, tapi dia lebih condong untuk melakukan kebaikan itu namanya hamma bihasanatin. Ya. Jadi terus muncul keinginan itu di dalam hatinya, dan kemudian dia apa? Bimbang antara melakukan dan tidak melakukan. Taraddada fi qalbihi, ya. Terus ada kebimbangan itu, tapi lebih condong untuk melakukan kebaikan. Tidak sampai pada niat tekad bulat untuk melakukan. Tidak, tapi dia masih bimbang. Saya lakukan atau tidak, saya lakukan atau tidak. Tapi apa? Keinginan untuk melakukan itu lebih banyak, condong, ya, untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu namanya hamma. Ya, hamma. Faman hamma bihasanatin, orang yang punya keinginan, ya, lebih condong untuk melakukan kebaikan, ya. Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Ya. Ada keinginan tapi dia tidak melakukan. Ada kecondongan untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukan. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah berikan pahala bagi orang tersebut satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah, ini diantara kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang punya keinginan, masih ada kebimbangan untuk melakukan kebaikan tersebut, belum sempat, ya, belum dia lakukan, tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada orang ini apa? Pahala satu kebaikan yang sempurna. Ya, bahkan dikatakan indahu. Indahu itu artinya apa? Allah benar-benar memberikannya. Di dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan hadzal amr indi, perkara ini adalah saya yang akan mengurusinya. Nah, biasanya begitu. Hadza indi. Ya, ini nanti saya yang akan mengurusinya. Saya akan memperhatikannya. Ya. Jadi Allah Ta'ala benar-benar memperhatikan dan memberikan pahala bagi orang tersebut apa?
hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Dikatakan kamilah di sini untuk menunjukkan bahwa kebaikan itu pahalanya tidak kurang karena belum dilakukan, cuma hanya ada di dalam hatinya, belum sempat dia melakukan. Maka jangan kemudian disangka bahwa kebaikannya berkurang. Tidak. Allah Ta'ala memberikan apa? Pahala satu kebaikan yang sempurna. Ditegaskan di dalam hadis qudsi ini bahwa Allah memberikan kebaikan kamilah, sempurna. Agar jangan kemudian kita menganggap bahwa kebaikannya berkurang karena belum sempat dilakukan. Tidak. Satu kebaikan yang sempurna. Menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wa in hamma biha, kalau kemudian orang itu muncul niat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, kemudian ada tekad azama, tekad yang kuat untuk melakukannya, fa'amilaha, dan kemudian memang dia lakukan, katabahallahu indahu 10 hasanatin, maka Allah berikan kepadanya pahala 10 kebaikan. Dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kebaikan. Karena memang satu kebaikan itu satu dengan yang lainnya pahalanya terkadang berbeda-beda. Tergantung niat ikhlas dari pelakunya, kemudian keadaannya, waktunya, dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang orang di antara sahabat mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka Rasulullah mengatakan dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ada satu lagi datang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah mengatakan 20 kebaikan. Ada lagi yang datang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia mendapatkan 30 kebaikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kebaikan itu bisa dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan tertentu. Orang yang membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kali salawat, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha 10. Jadi kalau satu salawat diucapkan oleh seseorang, maka Allah dengan sebab sholawat itu Allah berikan pahala 10 kali lipat. Jadi kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya jika dia punya tekad yang kuat dan kemudian melaksanakannya kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala memberikan pahala 10 kali lipat. Sekali lagi di sini disebutkan indahu. Allah benar-benar memperhatikan pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu sampai dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Subhanallah, mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebaikan bisa kemudian dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan perumpamaan orang yang menanam 1 biji, kemudian tumbuh subur biji itu, bercabang menjadi 7, masing-masing cabang yang 7 bercabang lagi menjadi 100, menjadi 100. Maka 1 biji kemudian cabangnya menjadi 700. Itu kalau orang berinfak di jalan Allah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi Allah berikan pahala, kelipatan pahalanya sampai 700 kali lipat. Mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila ad'afin katsira, sampai kelipatan yang banyak, tidak disebutkan. Bahkan lafadznya di sini ad'af katsira. Ad'af itu nakirah. Artinya tidak ditentukan sampai berapa. Bisa jadi berkali-kali lipat kebaikan tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Sahih Ibnu Hibban
Ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Ya. Maka kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, zid li ummati, ya, berikan tambahan kepada umatku ya Allah. Maka kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira." Ya. Setelah itu kemudian Rasulullah masih mengatakan, zid li ummati, tambahkan ya Allah untuk umatku. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan pahala orang-orang yang sabar tanpa kelipatan tertentu. Artinya sampai berkali-kali lipat. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Subhanallah, sungguh luar biasa keagungan, kemurahan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Mereka yang melakukan kebaikan diberikan pahala berkali-kali lipat. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin, kalau ada orang punya ham, muncul di dalam hatinya keinginan untuk melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan, bimbang, melakukan apa tidak, tapi condong untuk melakukan. Ham. Falam ya'malha. Kemudian dia tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka Allah berikan bagi orang ini, Allah perhatikan bagi orang ini pahalanya apa? Hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Orang tadi punya keinginan untuk melakukan kejahatan dan tidak melakukannya. Tidak melakukannya itu karena memang dia ingin meninggalkan perbuatan tersebut karena Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Nah, bukan karena adanya muncul keinginan melakukan kejahatan, kemudian diberikan pahala satu kebaikan, tidak. Ya. Orang ini muncul di dalam hatinya kebimbangan untuk melakukan kejahatan, tapi cenderung untuk melakukan kejahatan. Setelah itu kemudian apa? Dia tidak melakukannya. Tidak melakukannya karena takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Ta'ala, saya tidak akan melakukannya. Karena itulah kemudian diberikan pahala oleh Allah apa? Satu kebaikan yang sempurna. Meninggalkan keinginan untuk melakukan kejelekan, dapat pahala. Bukan karena muncul keinginan kejelekan itu dapat pahala, tidak. Tapi apa? Dapat pahalanya itu karena dia meninggalkan, tidak ingin melakukannya. Nah, itulah kemudian dikatakan apa? Falam ya'malha. Bukan kemudian orang punya keinginan, ya, cenderung untuk melakukannya, condong untuk melakukannya, tapi kemudian ada orang yang memaksanya untuk tidak melakukannya. Jadi terpaksa dia tidak melakukannya, sehingga dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Atau dia ingin melakukannya, cenderung untuk melakukannya, ya, kemudian apa? Tidak sempat untuk melakukannya, bukan kemudian meninggalkan perbuatan tersebut atau keinginan tersebut untuk karena Allah Ta'ala, tidak. Tapi ya, memang apa? Karena terpaksa, ya, karena kemudian dia ingin melakukan tapi tidak mampu, ya, sehingga tidak dia laksanakan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Mendapatkan pahalanya itu kenapa? Karena ada niatan untuk meninggalkan keinginan tersebut. Falam ya'malha, tarokaha. Ya, dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Disitulah kemudian diberikan apa? Katabahallahu 'indahu. Allah benar-benar memberikan kepadanya pahala hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Dikatakan kamilah biar tidak kemudian dikira bahwa dia tinggalkan, nah, tapi kan dia sudah niat keburukan gitu kan, jelek, maka nanti kebaikannya gak sempurna. Tidak. Allah tegaskan di dalam hal ini hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna, menunjukkan
Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu luas. Para pemirsa jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, terakhir dalam hadis qudsi ini disebutkan, wa in hamma biha fa'amilaha. Orang muncul di dalam hatinya keinginan melakukan kejahatan, lebih cenderung bimbang dia antara ingin melakukan atau tidak, tapi cenderung untuk melakukan kejahatan. Fa'amilaha, dan kemudian benar-benar dia melakukannya. Katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah balas baginya satu kejelekan. Tidak disebutkan indahu. Ya, kalau kebaikan Allah Ta'ala menyebutkan apa? Indahu. Benar-benar Allah memperhatikan pahalanya. Tapi kalau untuk kejelekan tidak dikatakan indahu. Ya. Tapi hanya dikatakan katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan kata sayyi'ah, ya, satu, sayyi'ah satu, ditegaskan dengan apa? Wahidah. Artinya benar-benar satu saja. Subhanallah, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melakukan kejahatan, tapi kemudian apa? Ya, dia hanya dibalas dengan apa? Satu kejahatan. Artinya dosa satu saja. Ya. Jadi orang tersebut sudah melakukannya. Melakukannya meskipun dia hanya ada tekad di dalam hatinya, tapi untuk melakukan, dan kemudian belum ada pengaruh dari perbuatannya, itu pun juga masuk dalam sayyi'ah wahidah. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-qatilu wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang qatil, yang membunuh, tahu kita karena dia telah membunuh. Tapi yang maktul ini kenapa kok kemudian juga di neraka? Apa kata Rasulullah? Ya, innahu harisun ala qatli akhihi. Dia juga punya tekad, ya kan? Punya tekad. Sudah ada keinginan yang kuat untuk membunuh saudaranya. Tapi meskipun dia sendiri yang kalah sehingga kemudian dia terbunuh. Tapi orang yang terbunuh ini sudah punya tekad. Itu pun juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu keburukan. Subhanallah, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan, ya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kemudian mengatakan, yang dimaksud dengan ham bisayyi'ah, tidak semua ham bisayyi'ah kemudian tidak dilakukan, ditulis satu kebaikan, tidak. Ya, kalau kemudian orang itu muncul sesuatu dalam hatinya, kebimbangan, ragu-ragu, dan ragu-ragu itu yang menyangkut tentang masalah akidah, meskipun tidak dilakukan, itu bisa membahayakan dirinya. Ragu-ragu tentang adanya Allah, ragu-ragu tentang keesaan Allah, ragu-ragu tentang kebenaran Rasulullah, ragu-ragu tentang kebenaran agama Islam. Meskipun tidak dilakukan, dalam hal ini ragu-ragu tersebut membahayakan dirinya. Ya, bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ya, ini hati-hati. Tidak semua, ya, ham bisayyi'ah, ya, ham bisayyi'atin kemudian tidak dilakukan dikatakan Allah akan memberikan catatan satu kebaikan. Tidak. Ya, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama, ragu-ragu dalam hal itu berakibat buruk bagi orang tersebut. Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi ini menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Dan hadis ini menunjukkan begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Juga menunjukkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan itu berkali-kali lipat. Bahkan sampai kelipatan yang kita tidak tahu berapa banyaknya kelipatan itu. Kalau kita, ya, mau berpikir, ambil hikmah dari hadis ini,
seseorang itu ketika melakukan satu kebaikan diberikan balasan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang banyak sekali. Sedangkan kalau dia melakukan kejelekan hanya ditulis 1. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Bagaimana kemudian nanti di akhirat timbangan itu ada yang kemudian keburukannya lebih banyak, lebih berat daripada kebaikannya. Berarti orang ini ketika hidup di dunia dia sering sekali melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, sampai catatan yang cuma dicatat satu itu bisa mengalahkan kebaikan yang dia lakukan. Mungkin dia sedikit kebaikannya, padahal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, kelipatan yang tidak tertentu. Berarti kan saking banyaknya maksiat yang dilakukan oleh orang ini di dunia, sampai kemudian keburukannya, timbangan amal maksiatnya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Sungguh luar biasa banyaknya maksiat yang dilakukan. Sedangkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kebaikan diberikan pahala yang begitu banyak. Kalau kita pikir-pikir kan dalam satu hari, kalau seandainya orang itu melakukan kebaikan, ya berapa kali kebaikan, kemudian dilihat berapa kali kemaksiatannya, pasti akan lebih banyak apa? Kebaikannya. Pasti akan lebih banyak kebaikannya. Kenapa? Karena Allah memberikan balasan kepada dia apa? Berkali-kali lipat. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya, begitu banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada sesuatu yang menunjukkan murka Allah. Bukti, tanda rahmat Allah, tanda yang menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada apa? Tanda yang menunjukkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, orang kemudian melakukan kebaikan satu saja dilipat gandakan pahalanya. Ya, berapa kebaikan yang kita lakukan dalam satu hari? Kemudian juga berapa maksiat yang kita lakukan dalam satu hari? Ya. Nanti di akhirat kemudian kita melihat pahalanya begitu luasnya, begitu banyaknya, karena mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan orang yang melakukan kebaikan dengan begitu banyak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Umurnya panjang itu kan, bisa melakukan kebaikan itu dalam waktu yang lama. Kita umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Tapi dengan adanya pahala, lipatan pahala yang berkali-kali lipat itu bisa memberikan apa? Balasan pahala yang begitu banyak kepada kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Berikan rahmatnya kepada umat Islam ini di dunia dan di akhirat. Di akhirat lebih banyak daripada yang Allah berikan di dunia. Inilah ya penjelasan hadis yang ke-37. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa melakukan kebaikan dan kemudian Allah berikan balasan pahala dari kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian penjelasan dari hadis yang ke-37. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya
وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi